warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang seusia dengannya. Anak berkebutuhan khusus terbagi atas dua, yaitu anak berkebutuhan khusus permanen dan anak berkebutuhan khusus temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak yang memiliki kelainan atau anak yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Anak berkebutuhan khusus permanen merupakan yang pertama itu anak yang memerlukan perhatian dan pelayanan khusus, seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, fisik, emosional, sosial, atau kecelakaan sejak dalam kandungan atau setelah lahir mengalami kecacatan. Yang kedua yaitu pendidikannya tidak harus di sekolah luar biasa, tetapi bisa di sekolah umum atau kejuruan secara inklusif di tempat terdekat anak. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus permanen terbagi atas beberapa, yaitu tunanetra, tunarunggu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, anak berkesulitan belajar spesifik, anak lamban belajar, autisme, dan anak dengan gangguan konsentrasi, dan terakhir yaitu anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Adapun pengelompokan anak berkebutuhan khusus permanen dalam sekolah luar biasa adalah tunanetra itu di sekolah luar biasa A, tunarunggu di sekolah luar biasa B, tunagrahita di sekolah luar biasa C, tunadaksa di sekolah luar biasa D, tunalaras di sekolah luar biasa E, autis di sekolah luar biasa F, tunaganda di sekolah luar biasa G, anak berkesulitan belajar spesifik di sekolah luar biasa H. Anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak pada umumnya, namun karena situasi dan kondisi lingkungannya, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaannya mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus. Misalnya, anak dari daerah terpencil atau terbelakang, anak yang mengalami bencana alam, bencana sosial, anak yang tidak mampu dalam bidang ekonomi, seperti anak jalanan, pekerja anak. Anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangan dikarenakan faktor-faktor eksternal, yaitu yang pertama, anak yang mengalami trauma akibat bencana, yang kedua yaitu anak korban kerusuhan, yang ketiga yaitu anak yang memiliki kesulitan berkonsentrasi karena sering diperlakukan kasar, keempat yaitu anak yang tidak bisa membaca dikarenakan kekeliruan guru. Anak dan yang kelima yaitu anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi. Yang keenam yaitu anak di daerah terpencil atau terbelakang atau masyarakat terpencil.
Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus terbagi atas dua, yaitu yang pertama pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus yaitu yang pertama peserta didik yang memiliki kelainan, yang kedua yaitu peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kedua yaitu pendidikan layanan khusus. Adapun pendidikan layanan khusus yaitu yang pertama memberikan pendidikan pada masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang mengalami bencana alam tidak mampu secara ekonomi. Dan kedua yaitu berada pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan dengan menyesuaikan waktu, tempat, sarana, dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya dengan kondisi kesulitan peserta didik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kelainan pada anak berkebutuhan khusus yaitu ada 4, yaitu yang pertama yaitu herediter. Kebanyakan anak berkebutuhan khusus merupakan bawaan dari lahir, dan yang mendasari hal tersebut adalah faktor hereditas atau genetik yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua yaitu infeksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyerang bayi sebelum atau sesudah lahir juga dapat menyebabkan kelainan. Yang ketiga yaitu keracunan. Keracunan yang dimaksud dapat secara langsung pada anak maupun lewat perantara ibu ketika mengandung. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu trauma, merupakan cedera yang terjadi pada anak sehingga menyebabkan perubahan struktur rangka ataupun cedera yang terjadi ketika proses persalinan. Yang kelima yaitu kekurangan gizi. Kurangnya asupan gizi pada bayi dalam kandungan maupun sesudah lahir sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga jika asupan yang diberikan tidak sesuai atau takarannya kurang dapat menyebabkan kelainan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama itu tunanetra. Tunanetra adalah seorang anak yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya. Indera penglihatannya itu tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi kegiatan sehari-hari. Tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan, zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol ketika hamil. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan janin, khususnya pada bagian mata. Yang kedua yaitu tunarunggu. Tunarunggu adalah kondisi fisik yang dialami oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara dalam bentuk apapun. Biasanya seorang tunarunggu juga menderita tunawicara atau ketidakmampuan untuk berbicara. Tunarunggu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarunggu
yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Tunawicara, yang ketiga itu tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Pada tunawicara dapatan di usia dewasa atau adult speech impairment. Kondisi ini sering disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain trauma kepala, adanya tumor pada otak, stroke atau dementia juga dapat menyebabkan speech impairment pada orang dewasa. Yang keempat yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan. Sejak bayi berada di dalam kandungan atau selama proses persalinan. Yang kelima yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Yang keenam yaitu tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternalnya. Yang ketujuh yaitu tunaganda. Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan baik dua jenis kelainan ataupun lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat di atas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimilikinya. Yang kedelapan yaitu anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar spesifik, yaitu anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami hambatan dalam satu atau dua hal pelajaran di sekolah yang disebabkan gangguan otak secara minimal atau DMO. Yang kesembilan yaitu anak lamban belajar. Lamban belajar atau slow learner adalah anak yang mempunyai skor IQ di bawah rata-rata dan mempunyai tingkat keberhasilan yang relatif rendah pada tugas-tugas sekolah dibandingkan dengan anak-anak lain dalam kelas yang sama. Yang ke-10 yaitu autisme.
Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD. Yang ke-11 itu anak dengan gangguan konsentrasi, gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. 80% anak yang mengalami GPP memperlihatkan kesulitan belajar dan kelainan perilaku. Yang ke-12 itu anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Anak-anak berbakat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan anak yang lainnya. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.